Saya bukan bela karena memang saya sudah tinggal di sini. Memang kemudahan di Malaysia ini memang sangat bagus. Dari playground, parking, hospital, sekolah, semua gratis, free. Bukan membela negara Malaysia, geng, tapi inilah fakta. Realitanya kehidupan di sana itu memang macam ini, geng, dan ini tak boleh kita pungkiri, geng. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap ada orang Indonesia yang membahas tentang Malaysia ataupun influencer ataupun konten kreator yang dari Indonesia, kalau membahas tentang Malaysia itu pasti seakan-akan macam membela Malaysia. Apalagi kalau netizen Indonesia itu yang pasti yang cakap, pasti banyak yang cakap katanya itu penjilat. Sementara saya pun juga pernah saya orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia, dan saya tahu persis, geng, realita kehidupan di sana itu. Fungsinya apa sih, tujuannya apa kita ini membahas di Malaysia? Karena di Malaysia itu dari segi bahasa, agama, adat itu macam serupa dengan di Indonesia. Jadi apa salahnya kalau saya itu mengeksplor di Malaysia? Karena kita ini kalau mencontoh negara Malaysia itu sangatlah mudah sekali, geng. Kenapa mudah itu? Karena di Malaysia itu kalau dibilang maju, bukan maju-maju sangat lah, tapi ya cukup berdamai dengan rakyatnya. Dan Indonesia ini sama Malaysia tetanggaan ataupun jiran, dan pasti banyak sekali orang Indonesia itu yang culture shock dengan Malaysia, geng. Karena di Malaysia itu meskipun penduduknya itu hanya sedikit, lebih kurang hanya 30 jutaan lebih, tapi realita kehidupannya, kemakmuran rakyatnya itu jauh berbeda, geng. Di sana itu menurut saya, geng, itu cukup makmur. Nah, ini ada salah satu cerita, geng, seorang wanita Indonesia yang disangka ataupun dihujat karena membela Malaysia. Nah, videonya itu macam mana? Jom langsung kita simak saja videonya. Untuk Mbak ini ya, yang katanya saya bela Malaysia, saya bukan bela karena memang saya sudah tinggal di sini. Jadi orang sini, suami IC merah, anak IC biru. Memang kemudahan di Malaysia ini memang sangat bagus. Dari playground, parking, hospital, sekolah, semua gratis, free untuk IC saja, untuk IC Malaysia lah, macam KTP lah. Hospital saja satu hari RM1 saja, nggak ada lebih. Kalau mungkin cas apa-apa itu mungkin 100 lebih saja lah. Operet pun tak sampai banyak, paling 200 saja lah. Kalau di Indonesia minta maaf ya, berjuta-juta sampai orang nggak mampu. Kalau di sini miskin kaya semua sama saja ya. Kalau di Indonesia nampak sangat kan, yang kaya sama yang miskin kan. Lepas itu untuk warga, ada yang ngomong lah, untuk warga Indonesia katanya bilang gini, saya pakai deposit iya karena you pakai permit. Kalau you IC semua free. Memang saya suka tinggal di sini. Ya Mbak ya, kena paham ya Mbaknya kalau merasa tinggal. Kalau itu saya akui iya, geng, di Malaysia itu lebih banyak kemudahannya. Dan yang membuat saya salut dengan Malaysia itu, geng, di Malaysia itu tak pandang orang miskin, orang biasa, orang kaya, semuanya itu rata, tak ada bedanya, geng. Seperti contoh, kita berobat di hospital itu kalau warga tempatan hanya RM1. Kalau penyakitnya itu parah, mungkin ada tambah-tambahan, mungkin hanya ratusan ringgit saja, tak sampai ribuan, geng. Dan itu, geng, perobatan di Malaysia itu yang bayarnya RM1 itu setiap bulannya tak ada bayarnya, geng. Tak ada bayarnya. Sangatlah kebantu sekali di sana. Kalau di Indonesia sekarang ini diguncangkan ataupun viral sekali dengan TPR, geng, itu tabungan untuk beli rumah ya. Nah, itu kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia sana ada juga, geng, tapi tabungan untuk hari tua. Jadi
gaji pekerjanya itu dipotong sedikit. Nah, nanti kalau sudah umur 55 tahun itu boleh kita ambil. Itu untuk pensiunan hari tua, agar meskipun nanti sudah misalnya sudah anak sudah kurang peduli ke apa, untuk jaga-jaga lah intinya. Jadi kalau sudah tua sudah tak merepotkan atau sudah tak menyusahkan anak-anaknya. Dan karena hal itu banyak yang terjadi, geng, di Indonesia pun banyak orang-orang terlantar, geng. Nah, di Malaysia itu menghindari itu. Semoga saja Indonesia boleh macam di Malaysia, geng. Oke, di video selanjutnya ini tentang apa, kita tengok dulu, geng. Nah, satu lagi nih yang gua nggak habis mikir gitu kan, rakyatnya itu pada kompak semua, cuy. Kayak mereka itu kan punya mobil sendiri, jenama kayak Pro 2, Proton gitu. Nah, lu tahu nggak pembelian tertinggi gitu mobil di Malaysia itu apa? Itu Proton sama Pro 2, cuy. Ini kayak luar nalar banget. Kalau mobil-mobil luar negara itu banyak juga sih, tapi nggak sebanyak mobil lokal gitu. Gue itu kan saking herannya, kayak gue mikir gimana sih pemerintah Malaysia itu narik minat rakyat Malaysia gitu kan, kayak wow, they are so amazing gitu. Nah, mobil lokal yang terjual di Malaysia itu bisa mencecah 330.000 biji lebih, cuy, per tahun. Per tahun? Bukan statistik yang dibuat kayak 5 tahun. Ini per tahun, cuy. Makanya gue itu kayak mikir, mereka kok sekompak itu nyapot produk-produk lokal mereka. Nah, kalau bahasa Malaysia itu gue bisa ngomong kayak gue itu kagum gitu, kayak pemerintah Malaysia itu cukup cerdas gitu dalam hal-hal perniagaan atau ekonomi mereka. Makanya kadang gue rasa kayak gue pengen gitu kan di negara ini. Bukan hanya kamu saja, Bang, saya pun juga pengen negara kami ini, negara Indonesia Raya tercinta ini mempunyai program macam di Malaysia. Sangatlah kompak sekali, tak serakah, adil, dan lebih mengutamakan produk-produk lokalnya. Itu betul, memang saya akui itu, geng, karena saya itu 8 tahun lebih loh, geng, di Malaysia. Jadi saya tahu lah kan tentang Malaysia itu macam mana. Kalau di negara kita ini lebih bangga produk dari luar negara. Saya pun pelik, saya pun heran kenapa, padahal produk yang di luar negara itu lebih mahal. Apa mentality kita ini masih banyak gengsi, geng? Mungkin ya. Jadi lebih bangga produk luar negara daripada produk kita sendiri. Bahkan ada yang merendahkan produk lokal kita sendiri. Atau orang kita ini banyak yang iri. Kalau ada yang maju itu kita tak maju, mungkin dia iri, itu macam mungkin bisa jadi macam itu. Saya pun pelik, saya pun sangatlah iri loh dengan Malaysia itu. Sangatlah kompak sekali dan adil, dan semua itu nurut kepada pemerintahan, dan pemerintahan itu benar-benar merangkul rakyatnya, benar-benar memakmurkan, memudahkan rakyatnya dari segi apapun, dari segi perniagaan, dari segi biaya ekonomi, biaya hidupnya, itu semuanya itu wah, best if the best, geng, sumpah deh. Oke, di video selanjutnya ini tentang orang Indonesia, geng, yang bekerja ke Malaysia. Dan di orang itu ditanya macam mana, lebih mudah mana, lebih nyaman mana bekerja di Indonesia, di Jakarta tepatnya, sama di Malaysia. Penasaran kan? Kita tengok dulu videonya. Hai, halo. Kerja di mana, sebagai apa? Gue sebagai customer service di Pernah kerja di Indo atau enggak? Oh iya, pernah sebagai customer service juga. Ya, Oh, enaknya customer kerja service. di Indo sama 3 enaknya kerja di Malaysia. Pertama di Indo dulu ya. Pertama gue nggak perlu ngekos karena gue tinggal masih sama orang tua, dan kerjaan rata-rata gue di Jakarta itu masih deket.
Jadi gue nggak perlu bayar kosan. Gue karena kerja masih di negara sendiri, jadi kayak urusan administrasi itu gampang banget. Ketiga, enaknya kerja di Indo itu bisa nggak terlalu sering nongkrong, jadi nggak terlalu sering ngabisin duit. Jadi bisa langsung kerja pulang. Tak buang-buang Kalau masa enaknya juga ya. kerja di Malaysia itu yang pertama lebih ke easy money sih. Jadi gue ngerasa kerjaan lebih mudah, tapi gaji lebih oke. Kedua itu ngerasa lebih dihargain. Dalam arti betul. kita berpendapat itu lebih bebas karena dunia di sini kan ekspatnya lumayan banyak ya, nggak cuma dari orang Indo. Jadi pendapat-pendapat kita lebih dihargain. Tiga itu karena mayoritas kita jiwa-jiwa perantau. Jadi kebutuhan kita nih sesama perantau walaupun di luar pekerjaan itu berasa lebih enak aja sama sesama teman, kayak ada jiwa-jiwa kekeluarga. Tips untuk orang-orang yang mau coba apply di sini juga nggak? Tipsnya ada sih beberapa, minimal satu administrasi lu harus oke, minimal lu ya paspor lah aman gitu kan. Terus habis itu yang kedua skill bahasa. Kalau misalnya namanya di luar kan minimal itu bahasa Inggris, oke, dan lu harus percaya diri sama bahasa. Kalau misalnya kita agak gimana-gimana, yang penting percaya diri itu modal dan bisa dilihat, meyakinin secara buat proses rekrutmen itu kalau kita itu bisa gitu dan mempunyai nilai. Soalnya soal posisi yang lu lamar, minimal kita cari tahu apa itu tentang perusahaannya, berproses tentang apa. Misalnya kalau gua kan customer service, minimal basic customer service itu kita harus tahu itu kayak gimana dan bisa ngejual diri kita. Lebih dihargai, geng. Ayat-ayat itu yang sampai saat ini tuh masih menancap dalam hati dan pikiran saya, geng. Memang itu yang membuat saya itu shock di saat saya pertama kali bekerja di Malaysia. Itu saya itu bener-bener kuli saat itu, geng. Tapi bener-bener sangatlah dihargai di sana itu, geng. Saya itu macam dianggap keluarga dia sendiri di sana itu. Nak minta apa-apa pun, ya minta pendapat, kita curhat, itu macam tak ada beza antara bos dan kuli itu. Entah itu hanya bos saya saja atau memang rata-rata bos ataupun orang Malaysia itu macam itu. Saya kurang paham, tapi setahu saya yang pernah saya alami dan yang dialami oleh kawan-kawan saya sekitar itu memang macam itu, geng. Memang macam itu, geng. Dan masalah gaji itu juga lebih besar. Kalau itu mungkin karena mata uang di Malaysia itu lebih besar daripada di Indonesia. Jadi kita bekerja di sana itu pikirnya gini, geng. Kita sama-sama ngeluarin tenaga, ngeluarin pikiran, sama-sama ngeluarin keringat, tapi hasilnya itu jauh berbeda. Itulah alasannya banyak orang Indonesia yang merantau bekerja di Malaysia meskipun sama-sama menjadi pekerja kebun, seperti contoh pemanen sawit macam itu, geng. Di video selanjutnya ini ada orang yang berkomentar, geng, kacang lupa dengan kulitnya. Nah, itu maksudnya itu apa, arahnya itu juga kemana, dan video ini dibahas oleh orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, geng. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok dulu videonya. Seperti kacang lupa kulit, lahir di Indonesia, makan minum cari makan di Indonesia, tapi bela negara orang. Kau pikir sendiri. Beuh. Yang gue bela siapa, bang? Yang gue bela siapa? Gue bela orang-orang kita. Gue bela orang-orang kita, bang. Nah, ke dalam bela itu yang benar ya. Aku bela orang-orang kita yang berada atau yang kerja di luar negara nggak kira lah dia negara Malaysia, negara Jepang, Taiwan itu kan begitu, bang. Yang gue tembak ini orang yang mengadu domba, yang buat provokator, yang saling jelek menjelekkan, saling mengejek itu, bang. Bang, misalnya ceplos aja, bang. Gimana sih, bang? Buatlah pertanyaan, bang. Aku nih gini loh, bang. Nggak tahu kenapa aku sebenarnya hobi sejarah, bukan ahli sejarah tapi hobi sejarah. Nah, kebetulan saya dari Sumatera, Riau, jadi sejarah daerah saya dong yang saya angkat dulu. Nah, kebetulan yang banyak berkomentar di video TikTok saya ya orang-orang sebelah, yaitu negara tetangga kita, negara jiran, yaitu Malaysia.
Jadi mungkin kebanyakan orang-orang kita ini kalau misalnya kita berbahasa daerah saya yaitu bahasa Melayu. Jadi mereka ini berpikir saya membela Malaysia gitu. Saya tidak ada urusan dengan itu. Oh, ternyata Saya dia malah orang bekerja di banyak Indonesia. loh sejarah-sejarah dari daerah saya kalau saya angkat. Ya mungkin di kawasan Indonesia yang lainnya tidak menyambut baik karena berbeda sejarah. Nah kebanyakan sejarah Riau ini ada sangkut pautnya dengan daerah Semenanjung gitu, yaitu yang menjadi negara Malaysia sekarang. Jadi orang Malaysia banyak berkomentar dan menyambut baik kabar yang saya beritakan. Jadi gitu. Jadi banyak yang mengecap saya penjilat lah, pengkhianat lah. Enggak. Padahal sejarah yang saya sebutkan itu bukan ada menyebut negara mana-mana pun. Namanya sejarah. Kan gitu. Jadi bang jangan salah paham bang. Bang salah paham bang. Saya tidak lupa kulit bang, apa namanya? Gitu bang ya. Jadi gitu ya bang ya. Jadi kalau abang mau tanya sesuatu, tanya aja bang di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalnya saya tahu ya saya jawab gitu. Kalau abang mau ngetes saya nggak masalah. Sejarah dari dalam negeri, sejarah dari luar negara pun boleh. Saya jawab yang saya tahu ya. Gitu bang. Apa? Sekarang aku tanya bang, gini bang. Siapa lah yang bisa menjelaskan kenapa ada garam? Pernah dengar nggak garam Himalaya? Nah, dia di dataran tinggi. Sementara, coba kenapa bisa ada di dataran tinggi garam? Gitu aja bang. Garam Himalaya. Gitu bang. Tidak suka yang menjelekkan negara orang gitu. Itu aja bang ya. Ya terserah bang lah kalau abang bilang aku penjilat, pengkhianatnya aja nggak masalah. Ya bang ya. Nah, macam inilah geng, ini fakta geng, fakta mentality netizen Indonesia dan Malaysia itu memang sangatlah jauh berbeda geng. Saya sendiri pun juga pernah mengalami, sering bahkan setiap hari geng, dihujat oleh netizen saya sendiri, oleh netizen Indonesia sendiri, dan dibela oleh netizen Malaysia. Kalau netizen Malaysia itu sebenarnya bukan membela, tapi dia orang itu memberi penerangan atau membela yang benar, intinya seperti itu. Tapi kalau netizen Indonesia itu bukan diteliti dulu. Misal pun saya buat video macam itu bukan ditengok sampai habis tujuan saya, arah saya itu kemana. Dia diambil potongan-potongan saja lalu langsung ditelan mentah-mentah. Jadi akhirnya itu macam adu domba, lepas itu salah paham dan lain-lainnya. Tapi tak semua netizen Indonesia macam itu. Mungkin ada sebagian saja, 1 atau 2 orang yang macam itu. Saya akui Indonesia pun juga baik, tapi ya macam itulah. Kalau kalian tak percaya, silahkan buka sosial media kalian masing-masing, silahkan buat video yang bersangkutan antara Indonesia dan Malaysia. Nanti kalian juga akan merasakan sendiri. Saya ini kalau tak kuat mungkin saya pun gantung diri loh geng, sebab netizen ini. Tapi saya selalu aja lah, yang penting saya ini tak salah, saya tak merugikan orang lain, tak membuat sakit hati orang lain. Ya sudah, saya hanya berbagi pengalaman, memberikan informasi, cerita kehidupan saya dan lain-lainnya macam. Sebenarnya yang penting saya ini nggak ada niatan yang negatif, itu saja lah. Saya itu yakin kalau kita ini berjalan di jalan yang lurus, insya Allah Tuhan juga akan memberikan penerangan. Itu saja sih. Kalau semua itu pasti ada risikonya. Kalian coba deh, kalian coba buat video atau buat konten ya yang menyangkut dengan Indonesia dan Malaysia. Nanti kalian tahu sendiri. Tapi kalau mental kalian itu belum kuat, lebih baik jangan, lebih baik tidur aja ataupun dengar aja lah macam itu. Oke, dengan semua video yang saya tayangkan ini semoga ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.